Rekan-rekan Nita yang saya banggakan, terutama rekan-rekan Nita PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Candi Mulyo yang selalu saya banggakan dan selalu saya harap-harapkan karyanya dari rekan-rekan Nita. Barangkali dari rekan-rekan Nita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Aku ke Ibnu IPPNU oleh apa? Melu Ibnu IPPNU ke gunane apa? Hasilnya apa? Outputnya apa? Bahkan beberapa teman-teman kita, rekan-rekan kita sering ditanya oleh orang tua kita. Sampean melu Ibnu ke hasilin di outputnya apa? Itu menjadi salah satu kegelisahan kita dalam menjawab. Di sini saya sedikit kasih bocoran ya. Kasih sedikit kamus. Saya itu beribnu sejak tahun 2009, rekan-rekan Nita. Tepatnya bulan Desember tahun 2009. Kalau bulan hijriahnya itu bulan Muharram tanggal 1 tepatnya. Sampai hari ini berarti terhitung 11 tahun saya beribnu. Proses dari tahun 2009 sampai 2020, 11 tahun merupakan proses yang sangat panjang, namun terasa sangat sebentar. Dalam perjalanannya, Ibnu IPPNU selalu memberikan edukasi, selalu memberikan pengalaman, bahkan selalu memberikan kesempatan bagi saya untuk memperlancar, untuk mempercepat cita-cita yang sempat saya angan-angankan. Namun sebelum saya beribnu, cita-cita itu tidak mudah untuk saya laksanakan, untuk saya capai. Tetapi dengan saya beribnu, saya lebih mudah mencapai cita-cita itu, lebih mudah mendapatkan jalan untuk mencapai cita-cita. Dari 11 tahun berjalan ini saya mengalami beberapa fase kehidupan kalau bahasa saya itu. Ada fasenya saya senang, ada fasenya saya nyaman begitu, ada fasenya saya sulit, dan bahkan saya ya betul-betul merasakan kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab di organisasi. Itu akan dialami oleh setiap kader. Kalau anggota barangkali ya ujiannya masih sedikit-sedikit saja, artinya ya itu saja ujiannya. Tapi kalau sudah mengemban nama kader, kita akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang bahkan itu permasalahan diri kita sendiri. Contoh real, banyak orang yang mengatakan kalau beribnu nanti sekolahnya terkesampingkan, kalau beribnu nanti kuliahnya terkesampingkan. Itu sangat salah dan sangat tidak benar. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya juga melaksanakan itu. Dan alhamdulillah hari ini, baru kemarin saya lulus program studi S1 saya. Itu membuktikan bahwa beribnu itu tidak menghalang-halangi kita dalam Itu membuktikan bahwa beribnu itu tidak menghalang-halangi kita dalam berkarir. Yang punya karir apa? Misalnya bekerja, mondok, ya nyantri di pondok pesantren mana. Kemudian kuliah di Jogja misalnya, kuliah di Semarang. Itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak beribnu. Dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisi yang terjadi pada diri kita, Ibnu IPPNU harus tertanam dalam jiwa kita. Karena apa? Ibnu IPPNU sebagai pegangan kita mencapai cita-cita. Saya itu beribnu dari saya ketika menginjakkan di kelas 1 Sanawiyah. Saat itu saya juga masih mengemban saya masih belajar di pesantren. Baru 1 tahun pertama saya di pesantren. Logikanya ketika saya beribnu itu harus ada kegiatan inilah rapat, kemudian kegiatan yang lain. Apa ya tidak mengganggu konsentrasi saya dalam belajar di pesantren dan sekolah. Nah, justru ketika kita beribnu, kita itu diajari untuk bagaimana kita memanajemen waktu kita. Memanajemen permasalahan-permasalahan kita, memanajemen konflik-konflik yang ada di pribadi kita. Sehingga apa? Apa yang kemudian kita laksanakan setiap hari itu sebelum kita tidur sudah terangan-angan dulu. Itu apa? Ilmunya dari Ibnu. Sebelum kita tidur, doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu sama bayangkan, besok aku bangun tidur,
mau ada ini. Itu ilmunya di Ibnu. Bayangkan ketika saya dulu di Sanawiyah kelas 1 itu, pagi saya sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Kemudian jam 2, setengah 3 lah sampai asar itu ada kelas madrasah di pondok. Kemudian ba'da asar ada biasanya ngaji sorogan yang setoran Quran. Itu asar. Kemudian ba'da maghrib ada dersan, kemudian isya sampai jam 12 itu biasanya ada kalau di pondok saya namanya syawir, musyawarah sama sorogan dengan santri-santri senior. Itu sampai jam 12 malam. Nah, ketika kita beribnu, kita akan diajari bagaimana kita memanajemen waktu di waktu yang barangkali kita memandangnya itu sangat terbatas bagi kita. Sangat terbatas bagi kita untuk melakukan suatu hal di luar itu. Nah, di Ibnu itu diajari itu. Bagaimana kita bisa menyempatkan waktu, memanajemen waktu, membagi peran kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lagi ketika saya SMK, ini berarti sudah kurang lebih 3 tahunan saya beribnu ya. 4 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun saya beribnu. Banyak sekali guru-guru saya, kemudian teman-teman saya juga, teman-teman sebaya saya yang waktu itu menganggap bahwa beribnu itu rano gunani. Beribnu itu tidak ada gunanya sedikit pun. Bahkan banyak orang yang mengatakan, terutama orang-orang di lingkungan saya, sampean kene ibnunan kok bijine iso medun. Tetapi saya tidak serta-merta setuju dengan pendapat itu. Saya dan teman-teman yang waktu itu ikut Ibnu membuktikan bahwa Ibnu itu juga bisa ranking 1, bisa ranking 2, bisa ranking 3. 3 besar bahkan dikuasai oleh teman-teman Ibnu IPPNU. Itu di sekolah saya dulu. Artinya bagi saya tidak ada alasan beribnu kemudian menurunkan prestasi kita. Justru beribnu itu menambah motivasi kita untuk terus berprestasi, bahkan menjadi orang yang terbaik dalam berprestasi. Bahkan rekan-rekan kita, beberapa tahun yang lalu, 4 tahun berjalan, saya mengalami beberapa kondisi yang kemudian bagi saya cukup sulit untuk saya lewati. Saya harus aktif di tingkatan anak cabang, Ibnu tingkat kecamatan. Kemudian bersamaan itu saya juga harus mendedikasikan diri sebagai kader di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Itu 4 tahun yang lalu. Di saat itu pula saya harus menyelesaikan program studi S1 saya. 4 tahun yang lalu baru awal-awal saya masuk di perguruan tinggi. Ditambah satu lagi, saya itu setelah SMK itu langsung punya angan-angan untuk bekerja. Bagaimana kuliah saya itu terbiayai dari kerja saya sendiri. Nah, 4 hal ini bagi saya waktu 4 tahun yang lalu, 4 tahun berjalan ini sangat sulit sekali. Saya sangat sulit untuk melewati tahapan fase kehidupan yang sangat mempunyai beragam target, mempunyai berbagai target dalam satu waktu. Tetapi di sini saya betul-betul mengambil manfaat daripada Ibnu IPPNU. Mengambil hikmah saya ikut beribnu IPPNU. Tanpa beribnu IPPNU, saya sangat mustahil untuk menyelesaikan 4 target sekaligus dalam satu waktu. Ada kerja, kuliah, kemudian organisasi di pimpinan cabang, organisasi di pimpinan anak cabang. Sangat mustahil. Tetapi ketika saya beribnu IPPNU, saya oleh senior-senior saya diajari bagaimana kita memprioritaskan sesuatu, bagaimana membuat skala prioritas, bagaimana membuat target-target dalam waktu-waktu tertentu, bagaimana membagi jam, membagi jadwal, membagi waktu, sehingga apa yang kita targetkan ini tepat sasaran. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan dan tidak boleh menjadi alasan kita sibuk di luar tetapi tidak beribnu IPPNU. Karena beribnu IPPNU bisa dimanapun, kapanpun, dan di kondisi apapun yang kita alami. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya menghimbau kepada seluruh kader Ibnu IPPNU di Kabupaten Magelang, khususnya di Kecamatan Candi Mulyo, di masa-masa pandemi ini tetap taati protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan, protokol untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Karena
bagaimanapun juga kita adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam proses berbangsa dan bernegara, terutama bermasyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya jangan berhenti berkegiatan, jangan berhenti berinovasi, karena hari ini kita mendapat kesempatan banyak, mendapat kesempatan besar untuk terus berinovasi dengan memaksimalkan perkembangan teknologi, memaksimalkan perkembangan modernisasi teknologi. Untuk itu tetap berkegiatan walaupun di tengah pandemi, tetap berkreasi walaupun di tengah pandemi. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.